Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3302, 3303, 3304. Siapa orang-orang itu? Dev bertanya dengan bingung. Mereka adalah sekelompok kultivator iblis. Orang-orang ini telah berada di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah mengambil tindakan melawan kita, jadi saya mengabaikan mereka. Bagaimanapun, pegunungan Cilian sangat luas, dan tidak akan menjadi masalah jika ada lebih banyak kultivator iblis seperti mereka, tapi kami tidak menyangka orang-orang ini benar-benar meramu kabut racun dan membuat linglung pikiran kami. Raja Harimau berkata dengan marah. Jadi ada kultivator iblis di pegunungan ini. Tampaknya para kultivator iblis ini benar-benar menyebar. Dev menghela nafas dengan emosi. Selama itu adalah tempat yang agak terpencil, akan ada kultivator iblis yang muncul. Adik kecil, terima kasih telah membantu kami. Jika tidak, kami akan sangat membenci para kultivator manusia. Saya akan pergi mencari orang-orang itu untuk menyelesaikan masalah. Setelah Raja Harimau selesai berbicara, dia ingin pergi bersama kelompok harimau. Tunggu sebentar, Dev memanggil Raja Harimau, lalu berkata, kamu sudah lama tinggal di pegunungan Cilian. Saya ingin tahu apakah kamu pernah melihat batu spiritual atau pohon rumput abadi dengan energi abadi. Mendengar Dev menyebutkan energi abadi, Raja Harimau menjadi sangat berhati-hati, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihatnya, dan saya menyarankan Anda untuk tidak mempercayai rumor tersebut. Tidak ada energi abadi di pegunungan Cilian ini. Setelah Raja Macan selesai berbicara, dia langsung pergi bersama anak buahnya. Melihat Raja Harimau pergi, Dev selalu merasa bahwa Raja Harimau pasti sengaja menyembunyikannya darinya. Ia pasti mengetahui keberadaan energi abadi, tetapi ia tidak ingin memberitahunya. Setelah Raja Harimau itu pergi, Dev merasa harus secepatnya mengejar Tuan Miao dan yang lainnya ke arah mereka melarikan diri. Jika ada kultivator iblis di pegunungan ini, itu akan berbahaya. Bagaimanapun, monster mudah untuk dihadapi, tetapi para kultivator iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Ketika Dev menyusul Tuan Miao dan yang lainnya, semua orang terlihat sangat terkejut. Adik, kamu baik-baik saja? Ketika Tuan Miao melihat Dev, dia bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, Dev tersenyum ringan. Di mana harimau merah perak itu? Apoteker Chen datang dan melihat ke belakang dengan cemas, dan menemukan bahwa tidak ada harimau merah perak yang mengikuti Dev. Jangan khawatir, semuanya. Harimau merah perak telah pergi. Mereka juga terkena kabut beracun dan menyerang kita. Tapi sekarang mereka baik-baik saja, kata Dev. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Jika harimau merah perak itu mengejar, mereka mungkin tidak bisa melarikan diri dari pegunungan Cilian. Terima kasih kepada adikku untuk hari ini, kalau tidak kita semua akan disalahkan di sini. Tuan Miao berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kultivator lain juga melangkah maju untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Dev saat ini. Tidak ada yang berani meremehkan Dev. Tuan Miao, karena kita berada dalam satu tim, kita harus saling membantu. Dev tersenyum sedikit, lalu melihat sekeliling dan menemukan bahwa Chai Hongwei dan putrinya tidak ada di sana. Jadi dia bertanya, Tuan Miao, di mana Bos Chai dan putrinya? Entahlah, mereka pergi lebih dulu dan kita tidak mengejar mereka. Mungkin mereka kabur ke arah yang berbeda, kata Tuan Miao. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Memikirkan keberadaan kultivator iblis di pegunungan ini, dan berpikir bahwa si Kong Zhen tidak meminum ramuannya sendiri, tetapi tidak terpengaruh oleh kabut beracun, Dev merasakan sesuatu di hatinya. Aku punya firasat buruk, ini rusak. Dev mengerutkan kening. Ada apa? Tuan Miao bertanya dengan bingung. Ada kultivator iblis di pegunungan Cilian. Kabut beracun tadi tidak terbentuk secara alami, tetapi disempurnakan oleh seseorang. Orang-orang itu juga mengetahui lokasi kita, jadi kabut beracun itu tersebar dengan diam-diam, kata Dev. Apakah kabut beracun itu sengaja dibuat oleh seseorang? Jalan yang kita ambil telah dipilih oleh Bos Chai selama bertahun-tahun. Tidak hanya tersembunyi tapi juga aman. Bagaimana bisa tiba-tiba diketahui orang lain? Tuan Miao sedikit bingung. Alasan mengapa mereka mengikuti Chai Hongwei ke wilayah selatan adalah karena Chai Hongwei sangat akrab dengan jalan ini. Mereka selalu damai dan harmonis. Mengapa tiba-tiba ada yang tidak beres? Saya pikir seseorang di tim kita pasti diam-diam mengungkap posisi kita. Sekarang kalian beristirahat di sini sementara saya mencari Bos Chai dan putrinya. Dev meminta Tuan Miao mengajak semua orang beristirahat, sementara dia pergi mencari Chai Hongwei dan putrinya. Di hutan lebat pegunungan di sisi lain, si Kong Zhen masih berlari dengan Chai Hongwei di punggungnya, sementara Chai Qianan melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah monster muncul.
Xiao Zhen, kemana kamu akan membawaku? Cai Hongwei melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Paman Cai, ikut saja denganku. Aku juga tahu jalannya, sangat aman. Si Kong Zhen menjelaskan, kamu juga tahu jalannya, sepertinya kamu belum pernah ke wilayah selatan kan? Cai Hongwei memandang si Kong Zhen dengan ragu dan bertanya, aku mendengar dari teman-temanku, lagi pula, sekarang kita telah melarikan diri, tidak akan butuh waktu lama untuk melarikan diri dari pegunungan Qilian. Si Kong Zhen menggendong Cai Hongwei di punggungnya dan berkata sambil berjalan. Ketika Cai Hongwei melihat ini, dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi wajahnya terlihat sedikit tidak enak dilihat dan dia terus melihat sekeliling. Cai Qianan, sebaliknya, mengikuti di belakang dengan hati-hati. Saat ini, tidak jauh di depan Cai Hongwei dan yang lainnya, sekelompok orang sedang menunggu dengan tenang. Salah satu lelaki tua berjubah hitam memiliki tatapan garang di matanya. Penatua Fei, saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun Anda dan penguasa istana masih hidup dan tinggal di markas besar aliansi penyegel iblis. Sejak istana tanpa jiwa kita dikepung oleh banyak kultivator dari aliansi penyegel iblis, aku membawa selusin orang dan melarikan diri ke pegunungan Qilian untuk bertahan hidup. Aku masih berpikir suatu hari nanti aku akan membalaskan dendam istana tanpa jiwa kita, tapi aku ingin kalian semua masih hidup. Di samping lelaki tua itu, seorang lelaki dengan bekas luka di wajahnya berkata, Pengawal Gong, setelah bertahun-tahun Tuan Istana dan saya sangat senang Anda memiliki hati seperti itu. Pada saat itu, kami juga berpikir bahwa jika kita jatuh ke tangan aliansi penyegel iblis, kita pasti akan mati, tapi kita tidak menyangka aliansi penyegel iblis tidak ingin membunuh kami, tapi mengurung kita. Ada banyak kultivator iblis yang ditawan oleh aliansi penyegel iblis dan sekarang mereka bekerja untuk aliansi penyegel iblis. Kali ini aku datang ke sini, aku juga dikirim oleh aliansi penyegel iblis untuk memburu seorang pria bernama Dev. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu denganmu, kata Penatua Fei kepada pria yang terluka itu. Siapa sangka aliansi penyegel iblis, yang paling memusuhi klan iblis kita, telah bekerja sama dengan klan iblis kita secara diam-diam. Sungguh ironis, pengawal Gong menghela nafas, jika kamu mengetahui hal ini, kamu tidak boleh mengatakannya dengan sembarangan. Kata Penatua Fei dengan dingin. Jangan khawatir, Penatua Fei, saya tidak akan berbicara omong kosong, pengawal Gong segera meyakinkan. Apa yang kamu tunggu ketika kamu membawaku ke sini? Penatua Fei bertanya. Penatua Fei tidak tahu, di pegunungan Qilian, para kultivator sering lewat untuk pergi ke wilayah selatan. Kali ini, berita ditemukannya medan perang antara dewa dan iblis di Gunung Tianmo menyebar ke seluruh surga dan dunia manusia. Dan banyak orang melewati pegunungan Qilian ini. Kita bisa menyerang orang-orang ini secara diam-diam di pegunungan Qilian dan mendapatkan sumber daya, dan yang kita tunggu kali ini adalah seorang pria yang telah bepergian di wilayah selatan sepanjang tahun. Dia tahu banyak tempat harta karun. Aku mendengar di pegunungan Qilian ini, banyak terdapat harta karun yang dia sembunyikan. Pengawal Gong menjelaskan, bagaimana kamu tahu mereka pasti lewat di sini? Penatua Fei bertanya dengan bingung. Tentu saja saya tahu, saya telah menempatkan orang-orang di tim mereka dan menggunakan kabut beracun untuk memaksa orang-orang ini melarikan diri demi nyawa mereka. Segera setelah kita menangkap Cai Hongwei, kita bisa membiarkan dia memimpin kita menemukan lokasi harta karun itu. Pengawal Gong berkata dengan sangat bangga. Saya mengerti, tampaknya Anda telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Ketika istana tanpa jiwa kita pulih, saya akan melaporkannya kepada kepala istana dan merekomendasikan Anda untuk dipromosikan menjadi Penatua. Penatua Fei menepuk bahu pengawal Gong dan berkata, terima kasih, Penatua Fei. Pengawal Gong tampak bersemangat, sementara mereka menunggu, si Kong Zhen dan Cai Hongwei serta putrinya semakin dekat. Cai Hongwei melihat sekeliling, ekspresinya menjadi semakin serius. Xiao Zhen, sebaiknya kita istirahat dulu. Cai Hongwei melepaskan diri dari si Kong Zhen dan kemudian mencari tempat duduk. Melihat ini, si Kong Zhen buru-buru berkata, Paman Cai, kita teruskan dulu perjalanan ke depan, di sini tidak aman, kita jalan dulu dan istirahat di depan. Karena itu, si Kong Zhen hendak membantu Cai Hongwei berdiri. Tapi Cai Hongwei melambaikan tangannya dan tidak bangun sama sekali. Qianan, tolong beritahu Paman Cai, terlalu berbahaya untuk beristirahat di sini. Melihat ini, si Kong Zhen hanya bisa berkata pada Cai Qianan, Ayah, bagaimana kalau kita jalan dulu ke depan dan nanti istirahatnya di depan? Cai Qianan berkata pada Cai Hongwei. Cai Hongwei masih menggelengkan kepalanya, lalu berkata, saat kita sampai di depan, aku khawatir tidak mungkin untuk beristirahat. Mengapa? Cai Qianan tampak bingung, saya telah berjalan melewati pegunungan Qilian berkali-kali. Tidak mungkin keluar dari pegunungan Qilian dari sini. Setelah mengatakan itu, Cai Hongwei memandang si Kong Zhen dengan mata dingin dan berkata, Xiao Zhen, tolong jelaskan mengapa kamu membawa kami ke sini? Tubuh si Kong Zhen terguncang, dan dia dengan cepat menjelaskan, Paman Cai, itu tidak mungkin kan? Aku juga mendengar apa yang dikatakan teman-temanku, jadi aku memilih jalan ini. Apakah aku memilih jalan yang salah? Si Kong Zhen pura-pura melihat sekeliling. Ayah, apakah kita salah jalan?
Cai Qianan menjadi sedikit gugup. Qianan, Paman Cai, jangan khawatir, aku akan melanjutkan dan menjelajahi jalan untuk melihat apakah aku benar-benar berada di jalur yang salah. Setelah mengatakan itu, Si Kongzhen berjalan ke depan. Setelah Si Kongzhen pergi, Cai Hongwei buru-buru berkata kepada Cai Qianan, Xiaonan, ikuti dia secara diam-diam. Jangan sampai ketahuan, mari kita lihat apa yang terjadi. Cai Qianan mengangguk, lalu diam-diam mengikuti Si Kongzhen. Segera, Cai Qianan menemukan bahwa Si Kongzhen sedang berjalan ke depan dan kemudian mendatangi sekelompok orang. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak mendengar apa yang dikatakan, tetapi jelas Si Kongzhen mengenal orang-orang yang dia ikuti. Melihat ini, Cai Qianan segera memberitahu Cai Hongwei apa yang dilihatnya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan orang ini. Ayo cepat pergi. Cai Hongwei berdiri dan bersiap untuk pergi bersama Cai Qianan. Tapi begitu dia bangun, dia melihat Si Kongzhen telah kembali. Paman Cai, ada tempat peristirahatan tidak jauh di depan, dan kita akan meninggalkan pegunungan ini. Kita tidak salah jalan. Si Kongzhen tidak tahu bahwa Cai Qianan mengikutinya, jadi dia berbohong. Melihat Si Kongzhen berbohong, Cai Hongwei berkata, Xiao Zhen, kamu tidak perlu berbohong padaku. Siapa yang baru saja kamu lihat di depan? Cai Hongwei bertanya terus terang. Tidak, aku tidak melihat siapapun. Si Kongzhen masih berdalih, kamu kentut, aku baru saja melihatnya. Cai Qianan memelototi Si Kongzhen. Setelah mendengar ini, Si Kongzhen tahu bahwa dia telah ditemukan dan tubuhnya mulai mundur dengan tenang. Cai Hongwei tiba-tiba mengulurkan tangannya, ruang di depannya bergetar, dan dia meraih Si Kongzhen dengan satu tangan. Kamu masih ingin melarikan diri? Si Kongzhen terkejut, berbalik dan lari. Meski genggaman Cai Hongwei mengenai ruang kosong, tapi puluhan pohon berubah menjadi bubuk di bawah genggaman ini. Si Kongzhen berlari sekuat tenaga melihat ini. Cai Hongwei ingin mengambil tindakan lagi, tetapi seteguk darah muncrat. Dia baru saja terluka, tetapi dia melakukan gerakan yang menguras tenaganya, dan hal itu mempengaruhi cederanya. Ketika Si Kongzhen melihat Cai Hongwei memuntahkan seteguk darah, dia langsung santai dan berhenti melarikan diri. Paman Cai, karena kamu telah melihatnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Faktanya, pengawal Gong sedang menunggumu di depan. Selama kamu bersedia bekerja sama dengan kami dan memberitahu kami harta karun itu, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa padamu. Si Kongzhen berkata dengan ekspresi bangga. Pengawal Gong yang kamu bicarakan adalah kultivator iblis yang bercokol di pegunungan Qilian? Cai Hongwei bertanya.